Bapak, nama saya Rivaldi, saya dari Kota Payakumbuh, Pak. Jadi saya punya keresahan, Pak, di bidang riset dan energi terbarukan. Ya, itu di 2014 lalu kan ada anak negeri, anak Minang, itu namanya Ricky Alson. Udah Ricky itu kan punya riset mobil listrik, Pak, pada saat 2014. Tapi saya yakin riset beliau itu dijegal oleh oligarki sehingga mobil listriknya nggak lanjutkan risetnya. Bapak Dahlan Iskan tersangka korupsi. Itu Pak. Dan yang kedua, ini di Sumatera Barat itu punya potensi tentang pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTPB). Jadi yang sekarang pun yang Bapak landing dari pesawat mungkin nampak bencana erupsi. Di sana kan ada apa Pak? Potensinya juga untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi. Nah, tapi aktualnya kan belum ada yang berani untuk membangun pembangkitnya. Dan ada juga di daerah kami telah dibangun, tapi masyarakat di sana dizolimi, Pak. Mungkin ya pertanyaannya, kalau kami ada istilahnya membangkit batang tarandam dan basah sawah di atas, basah sawah di atas, lambuk sawah di bawah. Jadi pertanyaannya itu, ya gimana Bapak mendukung inovasi anak negeri? Ya, dan gimana Bapak untuk menggait oligarki agar tidak menzolimi putra-putri daerah negeri sendiri? Oke. Ya, tadi pepatahnya artinya apa itu? Kalau membagi batang terendam tuh ya menaikkan taraf kehidupan lah Pak, gitu. Gitu yang seperti yang telah dilakukan oleh Udariki. Dan satu lagi pepatahnya basah sawah di atas, lambuk sawah di bawah, baraya sawah di atas, lambuk sawah di bawah. Itu maksudnya ketika sawah di atas tuh Pak sejahtera, di bawahnya juga ikut merasakan, nggak hanya di atasnya aja gitu Pak. Ya. Merembes ke bawah gitu ya. Ya, kalau sawah di atas bukit berair, maka yang lainnya akan dapat air. Oke, indah sekali itu pepatahnya ya. Oke, gini. Pertama soal inovasi. Inovasi oleh anak-anak muda itu harus difasilitasi. Bahkan inovasi oleh negara itu harus difasilitasi. Selama ini anggaran untuk riset, apalagi riset yang bidangnya murni, itu sedikit. Kami melihat anggaran itu harus dibesarkan supaya peneliti-peneliti di Indonesia bisa melakukan penelitian dan lebih jauh lagi melakukan inovasi di bidang-bidang yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Kami membayangkan kenaikan itu bertahap, sekitar misalnya 20%, 25%, sehingga dalam 5 tahun nanti akan bisa meningkat 100%. Dengan begitu maka inovasi-inovasi bisa dibiayai. Kemudian yang kedua adalah perlindungan atas produk-produk hasil inovasi dengan cara apa? Diberikan kesempatan di dalam negeri. Bila kita tidak memberikan kesempatan kepada hasil inovasi anak bangsa, maka siapa lagi yang akan memberikan kesempatan kalau bukan negara? Jadi negara yang harus memfasilitasi. Dengan cara seperti itu, maka hasil terobosan dan lain-lain dipraktekkan di Indonesia dan harapannya nanti kita akan bisa muncul di skala internasional. Paling gampang aja teman-teman sekalian. Kalau teman-teman lihat di bandara itu kan ada garbarata ya. Kalau turun dari pesawat, itu akan turun ada jembatan itu. Itu salah satu produk terbanyak adalah dari Indonesia. Inovasi anak Indonesia. Dan sekarang di bandara-bandara internasional di berbagai tempat di dunia menggunakan garbarata buatan Indonesia. Kenapa? Karena anak-anak Indonesia sebetulnya inovatif. Hanya kan nggak kelihatan, itu kan bukan produk rumah tangga ya, jadi tidak terlihat. Jadi saya setuju untuk difasilitasi. Dan negara itu bisa mengatur swasta. Jadi private sector itu ikut bila negara mengambil sikap memfasilitasi. Begitu ya? Oke, makasih Bung Rivaldi.